Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel M Sobri TV, apa kabar semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara mencari referensi langsung dalam satu pintu. Kita bisa mencari ribuan referensi, yakni dengan menggunakan aplikasi Herzings Publish or Perish, yang lebih terkenal dengan aplikasi POP ya, Herzings POP. Semacam ini tampilannya teman-teman. Di sini tadi saya sudah coba search ya dengan judul manajemen fasilitas pendidikan, kemudian keywordnya kata kunci manajemen ya fasilitas pendidikan sarana prasarana mulai dari tahun 2019 sampai tahun 2022. Di sini saya mendapatkan 1000 data. Wah, ini sampai 1000 teman-teman. Di sini lengkap ya, mulai dari jumlah citasinya ya, ini sudah disitasi berapa orang begitu kan, kemudian ini per tahunnya, penulisnya, ada judulnya, kemudian tahun terbitnya, ada jurnal publishernya juga ya, jadi kampus publishernya, kemudian nama jurnalnya, semacam ini teman-teman. Dalam satu kali klik saja ya, kita sudah mendapatkan banyak sumber, dan itu juga bisa kita copy langsung ke Excel semacam ini ya, bisa kita simpan ya kan. Tentu ya tujuannya kita mencari referensi bukan untuk disimpan ya, tetapi untuk kita pelajari, kemudian kita download terlebih dahulu ya, kemudian dipelajari, kemudian untuk hal-hal yang penting dan terkait dengan penelitian kita bisa kita bisa kita citasi ataupun kita kutip, semacam itu. Lah, bagaimana cara menginstal aplikasi ini, kemudian cara menggunakannya? Kita di sini kelebihannya ya, bisa mencari berdasarkan ataupun melalui website Crossref, Google Scholar kan, ada OpenAlex, ada Scopus ya, PubMed, kemudian Web of Science ya, WOS terkenalnya begitu, kemudian dari Web Semantic ya, kita bisa mencarinya semua itu langsung dalam satu aplikasi Herzings POP ini. Tentu akan sangat membantu buat Bapak Ibu peneliti, juga teman-teman mahasiswa yang tengah mengerjakan tugas akhir, skripsi maupun tesis, atau mahasiswa doktoral ya, disertasi seperti itu. Juga bisa juga untuk mencari sumber-sumber pembuatan makalah untuk mahasiswa-mahasiswa semester 1 sampai hampir semester akhir yang masih ditugasi makalah oleh para dosennya, semacam itu ya. Oke, langsung saja saya akan berikan tutorial bagaimana cara mendapatkan aplikasi ini, menginstalnya ya, kemudian menggunakannya. Oke, simak video ini sampai habis. Yuk langsung saja kita mulai dari yang pertama. Langsung searching di Google menggunakan browser yang Anda gunakan. Kebetulan saya menggunakan Firefox ini. Kita ketikkan saja di sini download ya, download Herzings POP gitu ya. Kita enter. Oke, kemudian akan tampil seperti ini. Kita langsung klik saja yang paling atas. Nah, di sini kita geser ke bawah, kemudian di sini ada link download ya. Kita tinggal klik saja download, ini ringan, hanya 1,8 MB. Kita klik seperti ini, akan terdownload ya Bapak Ibu semua. Lah, semacam ini. Kebetulan memang tadi saya sudah download ini ya. Saya sudah download ini. Kita lihat di folder downloadnya. Lah, ini aplikasinya semacam ini. Tinggal kita klik 2 kali untuk menginstalnya ya.
klik 2 kali. Nah, kita diminta, ada pertanyaan apakah kamu install? Iya ya. Nah, kemudian setelah itu kita klik next saja, next ya. Kemudian ini pilih I agree, kemudian next lagi, kemudian klik install. Nah, semacam itu. Nah, karena saya sudah install, maka saya klik ini saja ya. Nah, maka setelah download akan tampil seperti ini suratnya, atau kalau tidak ada tampil di desktop, kita bisa lihat di menu start, kemudian biasanya ada di paling atas seperti ini ya, untuk recently added ya. Kemudian kita bisa keluarkan itu di ditaruh di desktop, atau kemudian ditaruh di taskbar ya, nanti akan tampil di bagian bawah seperti ini kalau kita pilih pin taskbar. Oke. Langsung saja setelah sudah terinstall, maka selanjutnya kita tinggal buka saja. Ini anggap saya tutup dulu ya. Nah, ini aplikasinya, publish or perish-nya, POP Arising, kita buka. Nah, tampilan pertama akan seperti ini ya teman-teman. Kita bisa mencari artikel, jurnal, buku dan lain sebagainya berdasarkan pencarian di Crossref, Google Scholar ya, PubMed, ada Scopus dan sebagainya semacam ini. Nah, misalnya kita mencari di pencarian Google Scholar, kita langsung saja klik Google Scholar-nya, kemudian kita bisa mencari berdasarkan author ataupun nama jurnal yang mempublikasi ya, publishernya, atau kita mencari berdasarkan title ya, judulnya. Kita coba mencari misalnya pengembangan manajemen kurikulum misalnya ya, sekolah. Oke. Keywordnya misalnya di sini kurikulum ya, kurikulum sekolah. Di sini pengembangan ya, manajemen kurikulum sekolah misalnya, atau kita keywordnya menjadi seperti ini ya, manajemen pengembangan manajemen kurikulum sekolah. Oke, kemudian berikutnya kita cari, tentukan mulai tahun berapa kita akan searching, misalnya dari tahun 2018 saja ya, 18, 19, 20, 21, 22, 4 tahun terakhir ya. Umumnya kita menggunakan referensi berupa jurnal 5 tahun terakhir saja ya, 5 tahun terakhir. Kalau buku ya bisa 10 tahun terakhir, semacam itu. Nah, kemudian kita di sini bisa menentukan berapa artikel yang akan kita cari, 1000, 100 atau 200 atau 10 artikel saja misalnya. Oke, misalnya kita bisa langsung nyari yang 1000 ya, yang maksimal. Caranya langsung saja, setelah kita tentukan semacam ini, kita klik search. Kita tunggu beberapa saat, ini masih mencari. Nah, ini teman-teman, jadi sudah nampil sesuai dengan permintaan kita. Kita coba klik ranknya. Oh, teman-teman, untuk pengembangan manajemen kurikulum sekolah, karena kita mencarinya terlalu spesifik sehingga yang muncul hanya ada 15 semacam ini ya. Nah, andaikan kita buat umum ya, title-nya tidak perlu kita pasang, cukup keywordnya saja. Coba kita search lagi. Nah, kita search ya, kita tunggu. Ini pencarian berdasarkan keywordnya. Jadi kalau kita mencari langsung di website di Google Scholar ya, misalnya kita buka Scholar Google seperti ini, tentu yang nampil per halaman ya hanya sedikit. Misalnya kita cari di sini pengembangan kurikulum sekolah ataupun pengembangan manajemen ya, sama, tapi kita cari langsung di websitenya. Coba kita lihat. Nah, tentu di sini 1, 2, 3 ya, 4, 5, 6, 7, 8, 9, biasanya hanya ada 10 setiap halaman ini ya. Coba bayangkan kalau kita menginginkan 1000 judul, tentu kita membutuhkan 100 halaman. Wow, luar biasa kan.
itu kapan selesainya mencari judul ini ya misalnya, karena setiap halaman hanya 10 kali 100 baru 1000 kan begitu. Tapi kalau kita menggunakan Herzing semacam ini, nah, kita bisa menemukan dengan satu klik saja itu sudah banyak ya. Kita tutup dulu ini. Oh, dia minta cipta tadi ya, tidak apa-apa wis. Nah, kita coba lihat apakah ini ada 1000 di sini. Kita geser ke bawah. Hanya ada 990 ya, 990 ya, artinya kurang 10, tidak apa-apa. Ini sudah dalam satu kali klik search, karena ini kita yang cari hanya 4 tahun terakhir ya. Andaikan dari 2017 5 tahun terakhir tentu ada lebih dari 1000 dan ini memenuhi 1000 ya. Oke. Nah, di sini kita juga bisa gunakan referensi ini untuk kemudian kita kutip dan masukkan dalam karya tulis kita ya. Misalnya berdasarkan sitasi terbanyak, kita bisa klik bagian sitasi. Lah ini ada 383 yang mensitasi, tapi judulnya tentu judulnya pengembangan dan konseling di sekolah ya, konsep teori. Jadi ini muncul berdasarkan keyword sekolahnya ya, berdasarkan keyword sekolahnya, sehingga semua yang ada keyword sekolah kemudian atau manajemen kurikulum atau pengembangan akan muncul semua di sini ya, semacam ini. Nah, kemudian untuk lebih lengkapnya kita bisa copy paste ini 1000 ataupun artikel yang sudah kita cari di Herzing POP ini ke Excel semacam ini ya. Caranya langsung saja kita klik bagian copy ya, copy result ini, kemudian kita klik result for Excel white header ini ya, kita copy, kita ulang bagian yang ini, kita copy, kemudian kita buka Excelnya. Saya akan coba buka yang baru ya. Oke, buka Excel baru, kemudian tinggal kita klik kanan dan paste di sini ya, atau langsung saja kita klik pastein juga boleh. Nah, teman-teman, ini sudah muncul ya jurnal yang kita cari tadi ya. Kemudian untuk mengurutkan, karena ini doi-nya kosong ya, session kosong ya, kita buang saja dulu. Semacam ini ya. Kemudian coba kita urutkan berdasarkan tahun ya, berdasarkan tahun terbitnya. Ini bisa kita kecilin. Nah, ini berdasarkan tahun, kita urutkan mulai dari tahun terbarunya ya, 2022 misalnya. Nah, misalnya yang terkait dengan manajemen kurikulumnya ya, ini implementasi manajemen kurikulum misalnya. Ini diterbitkan oleh jurnal Basic Edu ya. Kemudian linknya bisa juga langsung kita searching di Google, misalnya link ini ya, kita cari langsung ke Google, kita buka di sini, paste, enter ya. Kemudian termasuk yang artikel-artikel lain juga sama, bisa kita kopas linknya ya, kemudian kita langsung menuju ke websitenya. Oke, misalnya yang pertama ini saya cari linknya, oh ini ebook ya, book Google nih ya. Coba kita cari yang jurnal saja, misalnya yang ini nomor 2 ya, pengembangan standar isi dan standar proses. Kita copy, kemudian kita paste di sini ya. Nah, tadi yang pertama ini sudah buka ya. Yang pertama tadi implementasi manajemen kurikulum di sekolah dasar sesuai pencarian kita. Nah, ini tadi implementasi manajemen kurikulum di sekolah dasar. Kemudian di Herzingnya juga ada ya. Coba kita urutkan berdasarkan tahun. Nah, ini tadi ya. Jadi implementasi manajemen kurikulum di sekolah dasar misalnya. Ini tulisannya SR Ismiatun ya. Nah, ini penulisnya Siti Rahma Ismiatun ya, dan kawan-kawan ini. Nah, semacam itu. Ini jurnal Sinta 3 udah. Nah, ini juga sudah buka ya. Jadi sangat mudah kita mencari referensi yang jumlahnya ribuan tanpa
membuka, artinya tanpa mengklik satu persatu sebagaimana kalau kita mencari di websitenya semacam itu. Oh ya teman-teman, untuk pencarian yang lain kita bisa tinggal klik search ini. Kita akan mencari berdasarkan apa, seperti itu. Misalnya saya akan mencari di Crossref. Nah, maka nanti kita sama seperti tadi modelnya, kita bisa masukkan keywordnya, kemudian tentukan tahun, dari tahun berapa ke tahun berapa, kemudian kita cari ya, klik search ini. Atau Scopus ya, kita tinggal klik new Scopus search ini ya. Cuman teman-teman, khusus untuk Scopus dia membutuhkan API key untuk pencariannya ya, yang nantinya akan kita pasang di sini ya. Ini di menu view, kemudian preference. Nah, kita klik Scopus. Khusus untuk Scopus dia membutuhkan API key semacam ini, API key-nya. Nah, terus bagaimana cara mendapatkan API key-nya ini? Oh, tentu sangat mudah teman-teman. Kita bisa mendapatkan API key ini request di website Elsevier. Caranya bagaimana? Oke, akan langsung saya coba contohkan bagaimana cara mendapatkan API key ini. Karena tanpa API key ini kita tidak bisa men-searching ataupun mencari artikel-artikel di Scopus. Itu tidak bisa ya. Di sini ketikkan dev kemudian titik elsevier.com ya, semacam ini. Kemudian kita enter. Nah, akan tampil website dev Elsevier-nya ya, developer Elsevier developer portal semacam ini. Kita bisa klik I want an API key ini ya, untuk meminta API key-nya. Kita tinggal klik. Nah, untuk teman-teman yang belum pernah daftar di Elsevier, mesti harus terdaftar terlebih dahulu, karena di sini kita diminta untuk login terlebih dahulu ya. Kalau tidak login tidak bisa, makanya perlu daftar terlebih dahulu untuk yang baru ya. Cara daftarnya adalah kita langsung menuju website elsevier.com-nya, copy, kemudian di sini ya. Nah, Elsevier yang ini ya. Sebentar, kita tunggu masih muter. Lah, apabila belum punya akun di Elsevier, kita perlu daftar dulu, masukkan nama, kemudian nama depan, nama belakang, email, password ya. Kemudian kita klik I'm not a robot ini, kemudian klik juga I have-nya, kemudian create account ya. Kemudian nanti ada pemberitahuan masuk ke email, kita tinggal klik aktivasi saja ya kalau ada pemberitahuan ke email. Nah, setelah kita punya akunnya, maka selanjutnya adalah tinggal login saja ya, tinggal login saja. Loginnya di mana? Di tempatnya tadi ya, di sebentar. Kita klik API, kemudian kita diarahkan untuk login semacam ini. Coba saya masukkan passwordnya. Kemudian klik sign in. Kita tunggu sebentar sampai masuk ke member area. Nah, semacam ini. Saya sudah daftar, makanya ini API key saya. Nah, buat teman-teman yang belum punya API key atau akun baru, maka tinggal klik create API key ini ya. Klik API key, kemudian masukkan label ya, labelnya terserah sih, misalnya penelitian begitu ya. Kemudian websitenya juga kita boleh masukkan website kita ya. Misalnya kalau yang punya saya itu mofikussobri.com semacam ini. Berikutnya kita klik I agree ini ya. Nah, kemudian klik juga I agree, kemudian klik submit teman-teman. Nah, setelah kita klik submit, lah ini muncul ya API key yang baru dengan label penelitian ini tadi. Kemudian ini API key-nya. Nah, API key yang ini yang kita dapatkan ini tinggal di copy saja dan kita masukkan ke ke aplikasi Herzing POP-nya.
di bagian view, kemudian preference, kemudian kita klik Scopus, kemudian kita masukkan di sini ya. Ini APK yang pertama ya, yang ini APK ini belakangnya 45, coba saya lihat. Nah ya, sama. Kemudian kalau kita mau masukkan ke baru juga tidak apa-apa. Yang barusan didapatkan yang ini ya. Kemudian klik OK. Nah, setelah kita memasukkan APK dari Elsevier tadi, baru kita bisa mencari pencarian berdasarkan Scopus search ini ya. Oke, misalnya saya akan mencari dengan kata kunci manajemen kelas ya. Nah, macam ini. Kemudian saya akan mencarinya dari tahun 2017 sampai 2022 atau 5 tahun terakhir ya. Langsung saja klik search. Coba kita cari ada berapa artikel yang dapat kita dapatkan di di Scopus ya, di Scopus. Tapi kalau Scopus itu maksimal pencarian 200 ya, 200 artikel setiap kali kita mencari. Nah, ini maka akan muncul 200. Coba kita berdasarkan rank, apakah cukup 200 atau kurang. Nah, pas ya teman-teman. Jadi ada 200 judul artikel yang kita dapatkan hanya dengan sekali klik. Nah, coba bayangkan kalau mencarinya langsung di website Scopus satu persatu, tentu akan lebih lama, sehingga aplikasi Herzing POP ini sangat membantu buat Bapak Ibu para peneliti, juga mahasiswa yang tengah mencari-cari referensinya. Jadi sangat direkomendasikan untuk menggunakan aplikasi Herzing POP ini ya. Nah, berikutnya ini tadi ya, selain kita dapat simpan, dapat copy kemudian dipaste di Excel, kita juga dapat menyimpannya, kemudian nanti bisa kita upload di aplikasi Mendeley ya. Caranya langsung kita save ya. Kita bisa download dulu dalam bentuk BibTeX atau EndNote ya. BibTeX atau EndNote, coba yang BibTeX dulu. Nah, kemudian kita simpan saja di desktop ini ya. Save. Oke, kemudian kita buka Mendeley Reference Manager-nya, kita klik Add New, kemudian Import Library, kita klik BibTeX ini ya. Kemudian kita cari di desktop file tadi yang sudah kita simpan. Nah, ini popcites.bib ini. Kita open, coba kita tunggu dulu. Nah, ini masih proses teman-teman, 58-75%. Oke, ini kita sudah berhasil menginput 200 artikel ke dalam aplikasi Mendeley Reference Manager. Aplikasi ini tentu sangat membantu untuk proses citasi otomatis. Kita membuat daftar pustaka otomatis ya. Ini ada 200 ini yang terbaru ya, sesuai dengan yang kita searching tadi di Scopus melalui aplikasi Herzing POP-nya ya. Jadi selain disimpan di Excel, kita bisa juga langsung ke sini. Nah, oke teman-teman, jadi demikian cara mudah menemukan artikel menggunakan aplikasi Herzing POP. Dengan satu kali klik kita bisa mendapatkan ratusan bahkan ribuan artikel dengan cara yang sangat mudah. Insya Allah untuk tutorial berikutnya saya akan membahas beberapa hal yang penting terkait penelitian, termasuk bagaimana cara mendownload artikel yang sebenarnya itu premium, yang tidak bisa didownload langsung di Scopus. Oke, demikian teman-teman, semoga video kali ini bermanfaat. Buat yang masih baru, jangan lupa di subscribe ya. Oke, terima kasih kalau yang sudah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.